Jadi di tahun pertama kami nggak pernah bicara soal dana. Nah, begitu kami menyadari dana itu penting, dari mana? Kita kumpulkan dari sesama aktivis. Itu modal yang pertama dan utama. Yang kedua, dari penjualan, yaitu segala macam atribut dan aksesoris FPI baik di pusat maupun di daerah. Yang kita harapkan cukup dibeli oleh anggotanya saja, dana sudah luar biasa. Jadi kita bisa bayangkan kalau di satu wilayah ada 100.000 orang, 100.000 orang itu membeli atribut FPI. Kalau satu atribut dia bisa dapat untung 1.000, 100.000 kali 1.000 udah 100 juta gitu ya Ikhwan. Nah jadi itu selama ini yang kami dapat. Sedangkan pungutan rutin belum diterapkan di FPI. Pungutan rutin per orang per bulan berapa belum diterapkan. Tapi untuk pengurus ya tiap bulan mereka menyisihkan rezeki mereka, karena ke pengurus kebetulan banyak mubalik. Nah jadi kalau mereka lagi dapat rezeki mereka sisihkan 10%, 20%, berapa aja sukarela mereka untuk organisasi. Jadi selama ini yang kami dapatkan. Tapi belakangan alhamdulillah setelah umat mulai banyak yang tahu soal FPI, bahkan mulai banyak yang tadinya benci kemudian berubah menjadi simpatik dan lain sebagainya, akhirnya mereka banyak yang mau jadi donatur FPI. Nah khususnya para pedagang-pedagang pribumi yang ada di Tanah Abang, yang ada di Kampung Melayu, yang ada di Cipulir dan lain sebagainya. Dan bantuan dari mereka luar biasa, lebih dari cukup untuk perjuangannya, Pak. Nah jadi ini sumber-sumber dana yang ada secara umum. Lalu apa FPI menutup diri untuk sumber dana luar negeri atau kalau dapat dari pemerintah dan lain sebagainya? Nah dalam anggaran dasar dan rumah tangga FPI disebut FPI boleh menerima dana dari siapapun dengan 2 syarat. Pertama, diyakini kehalalannya. Yang kedua, sumbangan itu tidak mengikat, ya ikhwan. Titik. Kalau 2 ini sudah memenuhi syarat, saya nggak tanya dari siapa. Dari Usama bin Laden pun kita ambil, ya ikhwan. Nah, artinya, kalau memang itu ada, kan dituduhnya kan begitu selama ini. FPI dapat dari Usama bin Laden. Nah, sekarang saya katakan, andai kata Usama bin Laden mau nyumbang, andai kata kemudian sumbangan itu memenuhi persyaratan yang 2 tadi. Yakin kami itu sumbangan halal dan tidak mengikat, dia tidak dikte kita. Kita terima. Ada urusan apa dengan Amerika yang mau ngelarang? Ada urusan apa dengan pemerintah yang mau curiga? Nah ini yang perlu kita sampaikan. Jadi cukup 2 syarat FPI itu saja. Jadi siapapun boleh, saudara Reza pun boleh. Jazakumullahu khairan jazak. Nah, tapi saya nggak kaget ada pertanyaan semacam ini, karena memang ada yang menarik ini. Pengalaman FPI pertama kali muncul, itu banyak suara mengatakan di media massa, ini buatan Soeharto, didanai oleh Cendana. Pertama kali muncul ya Ikhwan. Kemudian beberapa bulan kemudian, waktu Wiranto membentuk PAM Swakarsa, itu kan kumpulnya di Istiqlal itu dulu itu. Banyak umat Islam dipakai dari mana-mana. Nah begitu PAM Swakarsa muncul, udah gitu dengan nama Al-Furqon lagi, didukung oleh MUI. Akhirnya di mana-mana orang bilang, oh ketahuan sekarang. Kalau gitu FPI bentukan Wiranto. Sengaja dibentuk dari jauh-jauh hari untuk memperkuat PAM Swakarsa. Selesai itu beres. Nah kemudian terjadi perebutan kekuasaan antara Habibie dengan lawan-lawan politiknya. Banyak ormas-ormas Islam turun bela Habibie ya Pak. Nah kemudian muncul lagi isu, oh pasti FPI dibayar sama Habibie ini. Kalau gitu selama ini FPI yang danai Habibie, puluhan miliar ini masuk ke kantong FPI. Kemudian singkat cerita, akhirnya Habibie jatuh, naik Gus Dur. Nah begitu Gus Dur naik, FPI mengkritisi Gus Dur. Terus kita kritik habis-habisan hal-hal yang tidak berkenan, khususnya berkenaan dengan syariat Islam. Muncul lagi isu, oh ketahuan sekarang. Kalau gitu FPI ini dibayar sama Amin Rais untuk menggoyang Gus Dur ya Ikhwan. Nah kemudian selesai, Gus Dur dijatuhkan, naik Megawati. Hari ini Megawati dilantik, besok paginya FPI bikin siaran pers menolak presiden wanita ya Ikhwan. Sampai detik ini FPI tidak mengakui presiden wanita ya Ikhwan. Nah kemudian muncul isu, oh sekarang FPI sudah berubah haluan, dibayar oleh Gus Dur untuk lawan Mega. Jadi yang benar yang mana ini? Dulu dibilang orangnya Soeharto, terus Wiranto, terus Habibie, terus dibilang orang Amin Rais, kemudian dibilang orang Gus Dur, besok mau dibilang orang siapa lagi ya Ikhwan. Nah jadi artinya
pertanyaan soal dana tadi, banyak dulu orang mengait-kaitkan begitu. Sebab dia lihat nih FPI dari mana duitnya tiap hari demo. Ini dari mana duitnya, demo melulu. Ya, demo memang butuh duit ya, Wah. Nah, kalau Anda mau tahu dari mana uang demo, saya sarankan lembaga komunikasi Islamiyah atau siapapun yang pengen tahu, baik secara pribadi, tanya langsung kepada anggota laskar yang ada di daerah-daerah. Kalau tanya ke saya, mungkin saya masih bisa ngebohong, nutup-nutupin. Tapi tanya aja laskar. Laskar di mana ketemu, tanya. Ente demo dibayar gak? Nah, ente ini pakai seragam dari mana? Dikasih gratis apa enggak? Silakan tanya langsung ke laskar ya, Wah. Karena selama ini kalau ada yang nuduh FPI terima duit besar atau saya terima duit besar dalam acara demo, yang nomor satu marah bukan saya, yang nomor satu marah laskar. Kenapa? Karena mereka berasa baju beli, atribut beli, bendera beli, sorbannya beli, picinya beli, bahkan ada yang baju yang utang belum bayar lagi ya, kawan. Nah, jadi mereka merasa kami beli, tapi tahu-tahu dituduh oh picinya dari organisasi. Sorban dari organisasi, nggak ada. Tidak ada satu laskar pun yang mendapatkan atribut FPI gratis dari organisasi. Nggak ada. Kecuali pengurus, ya. Kalau ke pengurus kita usahakan. Ada sisa-sisa duit, kita bagi-bagi pengurus dalam bentuk atribut. Ini pengurus coba, ini atributnya, pakai 1, 2. Tapi itu pun pengurus lebih banyak beli, ya kawan. Sebab kalau dia nungguin dibagi, palingan dibagi bahan yang murah. Kalau beli kan dia bisa beli bahan yang mahal. Nah, jadi itu sekali ini itu bagus sidik, dipakai apa namanya rompi ini, rompi FPI, bikin sendiri, nggak ada yang biayain dia, Wak. Nah, jadi artinya untuk tahu itu silakan Anda tanya langsung ke laskar-laskar yang ada di bawah. Kalau demo kemana? Karena laskar kita kadang-kadang demo banyak yang nggak makan ya, Wak. Nah, kalau kebetulan ada pedagang-pedagang yang nyumbang, saya kalau lagi mau demo kadang-kadang kita kasih tahu pedagang nih FPI mau demo. Ya sudah Beb, besok saya yang kirim rotinya. Yang satu, sudah Beb, besok saya yang kirim nasi padangnya. Ya sudah Beb, nanti saya yang kirim snacknya. Kalau lagi ada enak, anak-anak kita dapat makan ya, Wak. Tapi kalau lagi nggak ada, anak-anak kita dari pagi sampai sore nggak makan ya, Wak. Tapi ada bagusnya, mereka nggak makan jadi mungkin galak ya. Alhamdulillah hal itu yang bisa kita jawab. Mudah-mudahan manfaat. Silakan, ini dimakan dong. Ayo, silakan dimakan dong. Pertanyaan terakhir. Ayo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Yakub. Nah, Yang ingin saya tanyakan, apakah ada hubungan antara FPI dengan Organisasi Islam Internasional? Terima kasih. baik, jazakumullah khairal jasa. Saya jawab dengan jujur bahwa Front Pembela Islam organisasi independen tidak punya kaitan struktural dengan organisasi manapun, baik nasional maupun internasional. Jadi secara struktur keorganisasian. Tapi dalam rangka secara kemasyarakatan atau secara hubungan sosial, hubungan apa namanya batin, ukhuwah Islamiyah, ya kita selalu menjalin kerjasama dengan organisasi manapun. Sekalipun kami mungkin berbeda pendapat dengan organisasi tersebut dalam sejumlah hal, tapi itu tidak menghalangi kami untuk kerjasama. Saya kasih contoh, FPI dan Laskar Jihad banyak punya perbedaan di dalam pemikiran, di dalam pendapat, bahkan di dalam sejumlah ijtihad pun banyak sekali berbeda pendapat. Akan tetapi kami lihat persamaan kami lebih banyak dari perbedaan. Nah, kenapa kita harus meributkan perbedaan dan kita harus mengabaikan persamaan yang kita banyak memiliki itu? Nah, karena itu FPI dengan Laskar Jihad di mana tempat kami selalu gandeng tangan, termasuk jihad di Ambon. Itu Laskar FPI dan Laskar Jihad, Laskar Mujahidin, Laskar Jundullah dan lain sebagainya, kami gandeng tangan, saling tukar informasi, saling berbagi strategi, kita saling serang bersama untuk posisi-posisi orang-orang kafir. Jadi kita nggak ributin masalah khilafiyah ya, kawan. Tidak, walaupun secara ubudiyah kita banyak perbedaan. Secara ahkam fiqhiyah dalam urusan fikih, FPI dengan Laskar Jihad banyak perbedaan. Nah, kenapa bisa banyak perbedaan? Simpel aja. FPI secara umum, walaupun tidak 100%, tapi 90% FPI di pusat dan di daerah, itu berorientasi kepada mazhab Imam Syafi'i. Sedangkan Laskar Jihad itu berorientasi kepada Thariqah Salafiyah, Salafi. Atau kalau di Saudi biasa disebut Wahabi.
Mereka tidak mengikat diri terhadap mazhab tertentu, akan tetapi lebih banyak memakai mazhab Imam Ahmad, dan itu tidak bisa dipungkiri. Nah, jadi dalam masalah ubudiyah, ahkam fikhiyah, kami berbeda. Tapi perbedaan ini perbedaan yang harus bisa kita terima dengan jiwa besar, dengan tenggang rasa, dengan sikap toleransi yang tinggi. Kalau kita dituntut toleransi terhadap umat beragama lain dalam kehidupan bermasyarakat, bermuamalah, kenapa kita nggak bisa toleransi dengan saudara muslim kita? Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Jadi artinya FPI tetap wajib membangun kerjasama dengan seluruh elemen Islam yang ada. FPI nggak boleh sendirian. Kalau FPI sendirian, apalagi tampil eksklusif, maka FPI tidak akan pernah berhasil dalam perjuangannya. Dan FPI hanya merupakan satu partikel kecil dari perjuangan Islam di Indonesia. Masih banyak partikel-partikel lain, elemen-elemen lain yang perlu untuk kita rangkul dalam rangka untuk mensukseskan kita punya tujuan. Saya rasa jelas itu. Nah, jadi secara struktur organisasian, FPI tidak berada di bawah organisasi manapun, partai politik manapun, kekuatan manapun, baik yang ada di tingkat nasional maupun internasional. Tapi ya, kita tidak pungkiri, FPI selalu berusaha menjalin hubungan baik dengan elemen Islam yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Kerjasama atas dasar ukhuwah Islamiyah. Tapi mereka punya program, kita juga punya program. Itu yang bisa kita dapat dari jawaban. Mudah-mudahan manfaat